Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 5, jumpa lagi dengan Bapak di Alfirozi Channel. Pembahasan kita kali ini yaitu mengenai anak-anak, materi selanjutnya yaitu kita masuk di pembelajaran 6 pada halaman 113 ya. Amati gambar berikut. Kira-kira apa yang terjadi anak-anak ini? Oh ya, betul, kakinya terkilir jadi bengkak seperti ini. Mari kita bahas bacaannya. Pak Anto dan Beni kaget, tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh iya, ternyata kaki salah satu pekerja kesleo karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Beni khawatir. Oh iya, Pak Bejo kesleo, rasanya sakit sekali, jawab Pak Anto. Apa itu kesleo, Pak? Tanya Beni penasaran. Kesleo merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurang siapan otot untuk melakukan suatu gerakan, juga karena adanya paksaan gerakan pada otot, jelas Pak Anto. Oh begitu ya Pak, sahut Beni. Beni kesleo bisa terjadi kapan saja, di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja, misalnya saat berolahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Kalian kalau bermain sepak bola hati-hati, karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama, jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik, juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera, kata Beni. Selanjutnya, setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang kesleo berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Beni pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak meluruskan, contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Gerak menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Ayo mengamati. Kamu telah mengetahui berbagai macam gerak otot, termasuk macam gerak otot yang manakah gerakan-gerakan pada gambar berikut? Baik anak-anak, ini jawabannya. Gerak membengkokkan, gerak meluruskan, gerak mendekatkan suhu tubuh, gerak menjauhkan, gerak memutar lengan, gerak menekuk ke bawah. Tolong diamati ya. Kita lanjutkan. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia, namun terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu sering terjadi kram, nyeri, dan cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Sekarang kita pelajari cara menjaga merawat kesehatan otot pada manusia. Yang pertama,
menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, melakukan peregangan, melakukan latihan rutin, memenuhi kebutuhan cairan tubuh, mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot, meringankan nyeri otot. Ini. Ayo membaca. Seperti biasa, bacalah bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Kamu baca di buku, kalau ada bacaan berarti kalian tugasnya nanti menentukan ide pokok ini. Ide pokoknya paragraf 1, paragraf 2 sampai paragraf 7. Bapak bantu di sini menentukan ide pokoknya. Diperhatikan anak-anak, ini adalah ide pokoknya, nanti kamu cari di bacaan ya. Paragraf 1, Aderai adalah binaragawan yang tidak hanya terkenal di Asia tapi juga di dunia. Paragraf 2, pada waktu kecil Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Paragraf ketiga, Aderai memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf kelima, prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf ke-6, berkat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Paragraf yang terakhir, setelah pensiun sebagai atlet, Aderai masih tetap berkecimpung dalam dunia binaraga. Silahkan dipahami, dibaca berulang-ulang bacaannya, ditentukan, kalian akan tahu bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Selanjutnya, ayo berkreasi. Buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai Binaragawan Perkasa Indonesia. Namun sebelumnya, coba ingatlah unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar. Di sini kalian disuruh menentukan unsurnya dan juga ragam desainnya. Di sini akan Bapak bantu unsur-unsur gambar cover dan juga ragam desainnya adalah gambar cover. Unsurnya adalah ini anak-anak. Terdapat judul dengan jenis huruf yang menarik dan mencolok. 2. Terdapat kalimat penjelas yang singkat dan mudah dipahami. 3. Terdapat nama penulis. 4. Terdapat identitas penerbit. 5. Terdapat sinopsis isi buku pada sisi belakang. Yang terakhir, terdapat identitas pada punggung buku. Ragam desain cover dan dengan latar berwarna putih tadi yang sudah kita bahas, dan desain penuh dengan warna ini adalah ragam desainnya. Bisa dipahami ya. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini di pembelajaran 6 sampai halaman 119. Nah, ini kita masuki di pembelajaran berikutnya di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Tetap jaga kesehatan, rajin belajar, belajar di mana saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.